Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqa syahra ramadhan unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita ucapkan ini bisa memberikan tambahan rahmat kepada kita semua. Karunia yang diberikan oleh Allah kalau disyukuri, maka itu akan mendapatkan tambahan rahmat. Semakin banyak turunnya yang kita syukuri, semakin tenang hati ini, sehingga teman kita menjadi baiti, jannati, rumahku adalah surga. Saya awali judulnya sebenarnya zikir adalah kekuatan. Saya melihat Bapak, terima kasih Bapak yang terhormat, Bapak saudara kita yang melaksanakan tugas mulia menggali kubur. Tapi ini yang digalikan kuburnya mungkin yang sudah meninggal. Yang masih hidup ini tidak digalikan kubur. Saya teringat kakek saya, Pak. Kakek saya itu waktu saya kecil selalu dia bilang begini, ya Allah, mudah-mudahan saya meninggal bulan Ramadan. Saya tanya, kenapa kek kok minta meninggal bulan Ramadan? Dia bilang begini, kalau kita meninggal bulan Ramadan itu pasti masuk surga. Kenapa kok pasti masuk surga? Karena katanya surganya pintunya dibuka lebar-lebar, nerakanya pintunya ditutup rapat-rapat. Pada waktu itu saya mantuk-mantuk aja. Tapi setelah saya kuliah, saya pelajari, ternyata ada hadis Rasulullah yang mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma aqraba ilaiha minal qawli wal amali wa a'udzu bika minan nari wa aqraba ilaiha minal qawli wal amali. Ternyata ini penyebabnya. Bukan karena Ramadan neraka ditutup, surga dibuka, tapi perkataan dan perbuatan kita yang membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Bukan otomatis seperti portalnya kereta api, enggak. Itu tadi, a'udzu bika minan nari. Saya berlindung diri kepada ya Allah dari neraka, dan semua perkataanku, semua sikapku, semua amalanku jauhkan dari neraka. Nah, ini yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bapak yang menggali kubur dan ibu yang melaksanakan tugas mulia mentajahizkan jenazah. Ya, hari ini kita kedatangan tamu terhormat, itu 100 orang yang menggali kubur dan memandikan jenazah. Pasti ibu biasa dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu pernah dengar? Jangan ditafsirkan itu zikir hanya untuk orang mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khair. Engkau akan dicoba semua tanpa kecuali. Bunda juga dicoba, ibu-ibu sekalian juga dicoba. Apa cobaan Allah kepada kita? Ada bisyarri, ada bil khair. Kadang kita dicoba dengan yang sulit, kadang kita dicoba yang enak. Nah, contohnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dapat rezeki itu milik Allah. Karena milik Allah rezeki yang banyak, 1M, 2M, 3M, harus kembali kepada Allah. Artinya apa? Rezeki yang diberikan oleh Allah itu harus kembali kepada Allah. Wa bataghi bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan rezeki itu dengan berpikir ini milik Allah, saya harus kembalikan kepada Allah. Bagaimana cara mengembalikannya? Gunakan untuk kepentingan duniamu seterusnya. Sesudah itu jangan lupa mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ibu kata ahli dunia kita hidup 60 tahun. Kalau saya sudah diberi bonus Pak, sudah 79 menuju ke 80 saya sekarang. Untuk yang diberi izin
hidup oleh Allah di dunia selama 60 tahun, itu di akhirat cuma 15 menit. Padahal kita hidup selamanya di sana. Saya mau bercerita orang yang pernah mati tapi hidup kembali, untuk membuktikan bahwa bisyarri wal khair itu memang kaitannya dengan orang yang sudah mati. Dicatat titiknya, komanya, tidak ada yang lepas dari catatan. Tadi Pak Chandra bilang semuanya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Nah, saya tidak mau mengandai-andai. Saya membaca buku setebal ini, Bu. Namanya Psikologi Kematian, dikarang oleh Profesor Komarudin Hidayat. Dia meneliti ratusan orang yang pernah mengalami near death experience. NDE artinya orang yang pernah mengalami mati sebentar. Ibu pernah bertemu dengan orang yang pernah mati terus hidup lagi? Saya punya teman mati sudah berapa jam, dimandikan, dikafani, dibawa ke kubur, di tengah jalan goyang mayatnya, dibuka ternyata hidup kembali. Nah, orang yang seperti itu dikumpulkan oleh Profesor Kamarudin Hidayat. Ceritanya seperti ini, Bu. Yang membuat tenang orang yang sudah mati adalah keikhlasannya orang yang hidup. Kalau ada orang mati yang hidup itu meronta-ronta, lalu dia bentur-benturkan kepalanya, berarti tidak zikr Allah. Padahal obatnya walladzina amanu tatma'innul qulub bi dzikrillah. Orang yang beriman baru dia tenang kalau dia berzikir kepada Allah. Zikirnya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada saudaranya meninggal, ada suaminya meninggal, ada istrinya, saya tidak mau mengatakan. Jangan dibenturkan kepalanya lalu ngomong minal qauli wal amali. Amalnya dibentur-benturkan, protes kepada Allah. Zikirnya mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita memang miliknya Allah. Kalau kembali kepada Allah, ya tidak ada masalah. Harus diikhlaskan. Dan orang yang mati akan tersenyum jika seluruh keluarganya yang ditinggal tidak bertengkar membagi sawah, membagi rumah, membagi uang. Makanya ada hukum waris. Jangan bertengkar kalau ada orang yang meninggal. Karena itu dia sedih. Dia bilang, kami yang sudah mati, roh kita itu diambil, itu kita lihat semua. Siapa yang mandikan saya, siapa yang merasani saya, siapa yang doakan saya, itu dilihat semua oleh orang yang sudah mati. Karena rohnya itu masih ada di sekitar kita. Saya tanya satu saja dari setiap banyak pun, nanti kalau ibu punya beli itu, satu saja yang saya ambil. Kenapa dia bisa hidup kembali? Dia bilang, pada waktu saya sudah dimandikan, pada waktu saya sudah dikuburkan, datanglah malaikat membawakan buku saya. Buku yang kanan menulis tentang kebaikan, yang kiri sehingga kalau banyak yang kanan daripada yang kiri, maka dia menjadi tabyad wujuh, mukanya putih berseri. Tapi kalau lebih banyak yang kiri daripada yang kanan, maka mukanya menjadi taswad wujuh. Itu di dalam Al-Quran. Makanya perhatikan kalau orang sakaratul maut, zikirnya bagaimana? Wan nasiyati ghaffa yang datang atau wan nasiyati asqa. Kalau yang wan nasiyati ghaffa itu yang kasar. Tapi kalau kata itu lembut mencabutnya. Nah, saya lanjut dengan ceritanya orang yang sudah mati itu tadi, Bu. Dia bilang, setelah saya menikmati yang baik-baik, ada orang datang kepada saya, kamu punya utang sama saya. Hati-hati menguburkan jenazah sebelum bayar utang. Yang bayar utangnya, terus bagaimana saya sudah di sini nggak bisa? Enggak, saya mintakan kepada Allah, kamu diizinkan pulang ke dunia kembali, tapi bayar utang sama saya. Bergeraklah kita hidup kembali. Gara-gara utang. Ini yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan bawa ke kuburan orang miliknya orang lain. Karena itu miliknya Allah, kembalikan kepada Allah. Yang kita ambil, kita gunakan
mencari keselamatan di dunia, mencari kebahagiaan di akhirat. Karena di dunia lah tempatnya kita menanam untuk panen di akhirat. Tidak menanam di dunia, tidak akan panen di sana. Banyak tanaman, tapi banyak juga yang mencela orang lah, yang menyanyi orang lah, yang marah-marah atau terjatuh dari mana. Nah itu utangnya itu tidak ya, kebaikannya itu dipakai untuk membayar menyakiti orang, kebaikannya itu dipakai untuk membayar kesalahannya, membentak-bentak orang, akhirnya bangkrut. Kalau sudah bangkrut, kemana kita mau belanja? Tidak ada, karena kita sudah berada di alam kubur. Ini keistimewaannya bapak-bapak yang ada di depan saya ini, tugasnya menggali kubur untuk orang yang sudah meninggal. Nah itu kalau yang seperti itu. Ibu tadi saya katakan wadah belum bisa balik khair. Yang khair jawabnya juga zikir ibu. Ibu tahu apa artinya zikir? Zikir itu artinya dua. Menyebut-nyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Itu zikir semua. Makanya Rasulullah mengatakan, "Aqimis sholata lidzikri." Tegakkan sholat untuk berzikir kepada Allah. Sebab salah satu jenis zikir adalah menyebut-nyebut nama Allah. Pengertian zikir yang kedua, hati dekat kepada Allah. Makanya tadi hadisnya itu mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma aqraba ilaiha minal qawli wal amali. Ya Allah, dekatkan aku kepada surga melalui perkataanku, melalui perbuatanku. Siapa yang mendekat kepada surga, perbaiki kata-katanya, perbaiki sikapnya, perbaiki perbuatannya. Itulah yang disebut amal soleh. Jadi amal soleh ini yang mendekatkan ridha Allah. Ridha Allah ini yang membukakan pintu surga. Ibu punya anak yang soleh, masya Allah. Walaupun soleh ibu, kalau kita berhasil mendidik dia, itu zikir. Zikir itu bu. Saya terima anak mewah sama alhamdulillah. Karena apa? Walladzina amanu wattaba'at dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum fi jannatin na'im. Kalau ada orang punya anak 1, 2, 3, bahkan 7, dididik dengan baik, beriman dengan baik, maka tidak akan pernah anak itu masuk surga sebelum menunggu bapak dan ibunya mendoakan kepada Allah. Ibu sekalian, ya Allah, saya tunggu bapak saya tunggu ibu saya. Itu zikirnya anak yang soleh. Maka Rasulullah mengatakan kalau kita sudah meninggal dunia, habis semua usaha kita, kecuali anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Mudah-mudahan kita semua berpikir dengan amanah dari Allah, kita berpikir mengambil ini amanah dari Allah dengan baik. Mudah-mudahan anak kita tumbuh menjadi anak yang berprestasi, anak yang membanggakan, anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dicoba dengan kebaikan, zikirnya beda. Ibu kalau bangun tidur bilang apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Bagus. Itu zikir ibu. Karena kalau kita meninggal sedikit, meninggal sementara, itulah tidur. Roh itu diambil oleh Allah pada waktu tertidur. Siapa yang diizinkan hidup kembali, maka pada waktu terjaga dikembalikan rohnya. Loh kok masih kedap-kedip dadanya? Itu fisiknya, rohnya tidak ada. Makanya itu coba perhatikan orang yang tidur, bisa sampai ke Jakarta, bisa sampai ke surga, bisa sampai ke mana-mana, karena rohnya yang kemana-mana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amata. Itu zikir yang paling hebat ibu. Apa maknanya? Ya Allah, terima kasih untuk kembalikan rohku. Saya berjanji ya Allah, kesalahan yang kubuat kemarin akan kuhapus menjadi kebaikan pada hari ini. Itu zikirnya. Sehingga orang yang berzikir bangun tidur, insya Allah masuklah tadi di situ. Orang yang didekatkan kepada surga, dijauhkan dari neraka. Pulang.
otomatis pintunya ditutup. Apalagi kalau cuma ditambahin embel-embel, setan yang dibelenggu kuat banget 0%. Tambah kuat iman kita, tambah gentayangan setan itu. Tapi karena imannya kuat, tidak berhasil dia ganti. Apa tazarana jahannama katsiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ibu-ibu yang memandikan jenazah jangan kasar-kasar bu, lemah lembut ibu, ucapkan assalamualaikum. Wahai saudaraku, saya izinkan aku bersihkan tubuhmu supaya engkau menghadap kepada Allah dengan bersih dan jiwa dan raga. Itulah amal kebajikan yang mungkin luar biasa. Terima kasih Bu, Ibu mau datang ke pengajian kepada Bapak yang menggali kubur. Tanamkan dalam itu, ya Allah, Engkau beri saya tenaga, Engkau beri saya waktu, aku lakukan ini karena aku ikhlas mencari ridha-Mu ya Allah. Pasti pahalanya ini berlipat kali Bapak. Tapi jangan sampai kasih masuk dia. Bisa sudah tak usah 1 meter dalamnya, setengah meter saja. Kenapa setengah meter itu jauh bayarnya sedikit? Bayar apa tidak bayar? Bapak-bapak coba lihat wajahnya ini di belakang itu ceria. Karena apa? Tidak perlu bayaran. Pokoknya ada yang mati, calling langsung dia gali. Mau dibayar atau tidak dibayar itu bukan masalah. Karena yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Benar atau tidak Pak? Alhamdulillah. Nanti kita dapat bingkisan. Caranya Bapak dapat bingkisan nanti, ibu-ibu kemudian dapat bingkisan contoh zikirnya Nabi yang dengar dan tahu bahasa burung itu Nabi siapa? Sulaiman. Pada waktu Nabi Sulaiman bisa menafsirkan caranya burung put-put, burung ababil, burung ini, apa yang dia katakan? Dia nggak berubah nih, ini karunia dari Allah untukku. Apa saya coba? Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Ibu bisa zikir seperti itu kalau tiba-tiba Bapak pulang. Ada THR pun berapa Pak? 10 juta. Nah itu ada menfadlis Rabbi. Bagi asyukuru Allah. Saya dicoba oleh Allah, diberikan rezeki. Rezeki ini saya terima dengan senang hati. Terima kasih Pak. Semoga Allah memberikan kesehatan. Dicium suaminya. Emang nggak boleh mencium suami? Ya boleh banget. Ya kan? Cium suaminya, rangkul suaminya. Ya Allah, berdengarkan sama suami. Ya Allah, beri kekuatan suamiku, berikan iman yang kuat, berikan kesadaran, berikan kesabaran supaya bisa mencari rezeki yang halal thayyibah untuk keperluan kami sekeluarga. Itu. Kalau diomongkan seperti itu, sumringah nggak suaminya Bu? Dapat hadiah dari suami, jangan dipegang ujung-ujungnya gini, sak nenek. Sakitnya di sini. Ya, dirangkul. Kenapa? Pernyataan rasa syukur kepada Allah diwujudkan dalam menyayangi suami. Makanya ada orang bilang itu mantan kita. Enggak mantan kita itu kata ikhlas. Maka ridha Allah yang dicari. Dia mau melahirkan, mau suami, mau hamil 9 bulan. Tidak gampang loh Pak. Bapak menggali kubur keluar keringat. Ibu-ibu 9 bulan 10 hari membawa anak di dalam perut itu berat Pak. Tapi dia syukuri karena itu amanah dari Allah. Nah, kalau dia bersyukur, muncullah kata-kata. Selalu saya katakan, kalau ada orang yang hamil, libur bohongnya. Secara psikologis, kalau ada ibu yang hamil, dia berbohong 1 kali, semua getaran-getaran daripada bohongnya, rasa takutnya, perasaannya, direkam oleh janin yang ada di dalam rahim ibu. Sehingga dia lahir nanti sudah membawa kebiasaan bohong 1 kali. Dia kalau cuma 1 kali dalam 9 bulan 10 hari. Kalau berkali-kali, maka anak itu punya keterampilan berbohong yang luar biasa. Itu akibatnya kalau orang berpikir, nah saya pernah 3
seperti Nabi Ayub. Rabbi inni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin wa idza maridtu fa anta tashfi hasbi Allah hasbi Allah. Ya Allah, aku sekarang menderita sakit, tapi saya yakin Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah. Kalau aku sakit, Engkau yang menyembuhkan, ya Allah. Oleh sebab itu, saya serahkan diriku kepadamu, sembuhkanlah, ya Allah. Itu obatnya. Jadi kalau sedikit, tapi tidak usah saya kasih contoh kalau itu isinya sudah melotot lihat saya. Nanti kalau saya kasih contoh-contoh lagi banyak, nanti lain kali ya, contoh-contoh yang banyak ya. Nah, selanjutnya itulah tentang zikir. Jadi dalam waktu senang ataupun waktu susah itu kita yakini cobaan, ujian dari Allah. Jangan dikira yang senang itu ujian juga dari Allah. Nah, cara menzikirinya, cara mensyukurinya, zikir dan doa berbeda pada waktu susah dan pada waktu senang. Kalau pada waktu susah itu satu jagat aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tidak bisa hafalkan doa-doa yang lain banyak di Al-Quran, tapi kalau dapat nikmat ada nikmatul waktu. Inna berbagi ashkuru akfur. Ini adalah karunia dari Allah Tuhanku, menguji saya apakah saya bisa bersyukur atau saya kufur atas nikmat tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.